Suatu hari yang panas, sepulang kerja sebelum ke rumah, saya mampir di sebuah warung kopi. Di sebuah warung itu ada seorang tetangga saya, yaitu Bapak A, kita sebut ya. Saya waktu itu memesan air dengan sedikit rasa lelah. Kemudian Bapak itu bertanya, "Dek, capek ya ngurusin masalah-masalah ini, apalagi ada kan seorang tenaga kesehatan?" Dengan bangga saya berkata, "Iya Pak, lelah juga Pak." Kemudian tiba-tiba saja Bapak itu yang saya kenal, beliau adalah lulusan SMP. Beliau berkata, "Dek, corona ini kan masalahnya ada di penularan. Orang sakit kuncinya sampai tiba ke skup kota area yang luas pada umumnya. Logisnya, kita yang di desa baiknya mencegah paparan dari daerah-daerah atau kota-kota yang sudah ada orang terinfeksi. Kita akan sulit mencegah orang mudik pulang ke desa kita walaupun atas nama alasan nyawa ribuan orang. Karena tahu kan deh, budaya desa itu seperti apa? Beda dengan orang kota. Karena bagi sebagian orang yang seperti ini, keluargalah harta paling berharga di pikiran mereka. Berkumpul dan bersama, itulah intinya. Jika kita mau jeli, skup yang paling kecil di pemerintahan adalah RT atau RW. Mereka akan bisa memantau kedatangan dan kepergian orang dalam lingkungannya. Dengan sedikit advokasi dan binaan pada tiap keluarga, didampingi dengan pembinaan dari tenaga medis, polisi, instansi yang terkait, maka RT RW lah ujung tombak informasi dan edukasi. Artinya, setiap orang yang datang, tertibkan, laporkan, jangan bersentuhan dulu dengan keluarga. Dan keluarga harus paham, laporkan juga sebelum kedatangan anggota keluarga yang mendatang ke desa. Siapkan satu tempat yang nyaman, asrama atau rumah penduduk, atau hunian yang bisa memuat dan tinggal beberapa orang sebagai wadah isolasi. Siapkan sarana, sandang, bahkan penuhi pangannya. Apa juga hiburan. Harusnya di situ ada tenaga medis, polisi, dan TNI. Bagi orang dari kota X tersebut, baik dalam keadaan sehat atau sakit, isolasi di situ 14 hari seperti karantina nasional corona kita terapkan. Persilahkan bebaskan keluarga menjenguk dengan batas-batas yang memenuhi syarat kesehatan atau kaidah preventif. Tempat itu bisa dinamakan asrama sadar corona atau apalah itu. Lalu kemudian saya menyebutnya. Biayanya, Bapak itu menjawab, bebankan dari dana desa. Karena tak mungkin situasi gawat seperti ini, dalam kondisi wabah seperti ini, dana desa bisa dipakai untuk itu. Atau terbuka saja untuk sumbangan dari para donatur di desa. Saya yakin orang-orang berada banyak nyumbang di situ. Karena sudah jelas mereka, masyarakat semua akan tahu mereka yang diisolasilah pahlawan sebenarnya di desa. Dengan begitu, tak perlu cemas ibadah, sholat Jumat di desa lanjut, para tenaga kesehatan percaya dan nyaman. Satu lagi selain orang, benda yang bisa terinfeksi. Lakukan hal seperti ini pada kendaraan-kendaraan atau barang dari kota ke desa. Sterilisasi, bahkan dirikan tempat cuci kendaraan dengan desinfektan. Memang seperti itu kondisinya. Kemudian saya tertegun, kok
Pas banget ya pemikirannya. Lockdown, isolasi, karantina dimulai dari desa. Ya,